kita terus selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah terhadap kita. Petrus menanyakan bahwa berapa kali saya harus mengampuni saudara yang berdosa terhadap aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita semua secara khusus di ayat 35 saja. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memaafkan atau mengampuni adalah sesuatu yang seringkali sulit kita lakukan. Apalagi jika orang itu telah menyakiti hati kita berkali-kali. Mungkin bagi kita memaafkan sungguh sesuatu yang sangat berat. Petrus menanyakan bahwa berapa kali saya harus mengampuni saudara yang berdosa terhadap aku. Ya. Petrus sebagai murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, berapa kali dia harus mengampuni saudara-saudaranya yang berdosa terhadapnya. Petrus berkata kepada Tuhan, sampai 7 kali. Tapi Yesus menjawab, sampai 70 kali 7 kali. Dalam bagian ini kita harus mengerti bahwa ini bukan berarti berapa jumlahnya. Bukan berarti menyangkut angka berapa kali saya harus mengampuni. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah saya mengampuni orang lain tanpa terbatas berapa kali. Ketika mereka menyakiti hati saya, maka saya harus terus mengampuni mereka tanpa ada batasan-batasan harus berapa kali saya harus mengampuni. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya pengampunan 70 kali 7 kali yang Tuhan Yesus mau? Yang pertama, pengampunan merupakan hal yang penting di dunia yang berdosa ini. Di sekeliling kita pasti akan ada dosa. Akan ada kesalahan-kesalahan, baik diri kita maupun orang lain. Oleh karena itu, kita terus selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah terhadap kita. Demikian juga orang lain harus terus memberikan pengampunan kepada kita jika kita bersalah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya pengampunan itu berjalan terus menerus. Ya, dunia boleh berkata bahwa saya boleh ampuni kamu 1-2 kali. Jika sudah 3 kali, maka saya tidak mau mengampuni lagi. Tidak. Tuhan mau supaya kita terus mengampuni dan terus mengampuni. Yang kedua, yang kita pelajari, orang percaya atau kita semua terkadang sulit untuk mengampuni saudara-saudara atau orang lain. Padahal Tuhan sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita itu sulit untuk mengampuni, tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita dengan begitu luar biasa. Dosa-dosa kita yang begitu banyak, tetapi Tuhan mengampuni kita dengan penuh kasih, mengambil kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Nah, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang lain.
yang bersalah kepada kita. Kita yang begitu banyak dosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia. Dia mau mati di atas kayu salib, menggantikan saya dan saudara di sana, supaya dosa kita yang begitu banyak itu boleh ditebus dan kita boleh menjadi miliknya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah orang-orang percaya merupakan kelompok orang-orang yang telah ditebus dari dosa, dan upah dosa ialah maut. Maka kita menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup, mewartakan pengampunan Allah yang tidak terbatas, sehingga kita menjadi cahaya dan saluran pengampunan Allah kepada dunia yang jatuh dalam dosa. Artinya bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan, maka seharusnya kita menjadi cahaya dan terang, memberikan pengampunan di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan dosa. Sehingga mereka melihat itu, bahwa memang Kristus ada dalam diri kita, yang sudah mengalami pengampunan, sehingga kita mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita boleh membawa damai di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang boleh melihat bahwa memang Kristus hidup di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak Bapak Ibu disakiti oleh orang lain? Mungkin orang-orang yang Bapak Ibu kasih, suami, orang tua, istri, anak-anak. Kadang-kadang menyimpan sakit hati di dalam hati Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita semua, kita harus melepaskan pengampunan tanpa terbatas. Kita harus terus mengampuni dan mengampuni. Karena itulah Tuhan memanggil kita. Dia menebus setiap dosa kita, supaya kita juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Doa Bapa kami yang sering kali kita ucapkan, tiap minggu kita ucapkan, atau mungkin dalam persekutuan-persekutuan, dalam doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa kami. Di situ sangat jelas, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah itu hanya sekedar dalam ucapan kita, ataukah kita sudah lakukan? Hari ini saya mengajak kita semua sekalian untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadikanlah pengampunan sebagai gaya hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.